Acara yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang kepada Bapak Mahfud SPDI MEI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Sampang yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kesra, Bapak Sudarmanto. Yang terhormat Ibu Nyai Wakil PKK ya, Ibu Nyai Mahfud, Ahmad Mahfud gitu ya. Kalau saya kan Mahfud saja. Yang terhormat Kabid TK Ibu Dewi, yang terhormat seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Sampang yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ketua Himpaudi beserta jajaran, yang terhormat seluruh organisasi mitra pemerintah, IGTK, PGRI, dan lain-lain, yang tidak lupa juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Sampang yang memfasilitasi bekerja sama dengan Himpaudi dalam rangka HUT ke-20. Mudah-mudahan Himpaudi ke depan semakin jaya insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini dalam rangka memeriahkan HUT Himpaudi ke-20 berserta HUT Karang Taruna yang ke berapa ini? Lupa saya, yang kesekian-sekian, kayaknya puluhan itu. Mudah-mudahan kedua organisasi ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pengabdiannya di Kabupaten Sampang semakin tampak, semakin meresap untuk dirasakan oleh setiap masyarakat di Kabupaten Sampang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai Ketua Komisi 4 mewakili masyarakat Kabupaten Sampang ingin menyampaikan aspirasi ini kepada pihak eksekutif. Tapi sayang alhamdulillah malam hari ini dihadiri oleh Pak Sudarmanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra. Mudah-mudahan nanti Bapak Asisten bisa menyampaikan ke Bupati. Himpaudi ini insya Allah kiprahnya sudah bukan kaleng-kaleng. Sudah selayaknya guru TK, guru PAUD untuk senantiasa mendapatkan haknya, mendapatkan fasilitas seperti fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh guru-guru yang lain. Mudah-mudahan doa pembina Himpaudi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga undang-undang itu segera disahkan dan guru PAUD dan guru TK bisa mendapatkan PPG gitu ya.
sehingga guru PAUD sedekahnya dikurangi. Kalau menurut saya yang paling banyak sedekahnya, infaknya adalah guru-guru Himpaudi. Jadi ini paling kaya kalau menurut saya. Coba bayangkan kalau guru yang lain setiap bulan dapat gaji 4 juta berserta tunjangannya misalkan. Sementara Himpaudi berapa gajinya? 300.000, 500, 300. Kalau 300 gajinya setiap bulan, kalau sama dengan guru yang lain berarti infaknya setiap bulan 3.700.000. Hidup Himpaudi. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatir ayat 29. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Ini namanya sedekah yang tidak disangka-sangka. Sedekah yang rahasia, semua orang enggak tahu. Tapi syaratnya harus ikhlas. Jadi saya berharap minimal pemerintah Kabupaten Sampang memberikan biaya operasional untuk Himpaudi atau Igitika, dan Igitika setiap tahun minimal untuk operasional bayar kontrak kantor lah minimal. Saya akan perjuangkan itu insya Allah nanti di Komisi 4. Mudah-mudahan mendapatkan biaya operasional, anggaran operasional seperti PGRI. Selama ini saya tidak pernah melihat PGRI mengadakan kegiatan-kegiatan yang memicu interaktif semua siswa-siswa yang ada di Kabupaten Sampang. Ini rupanya saya menghadiri undangan Himpaudi ketiga kalinya sejak saya jadi anggota DPR selama 1 tahun. Tapi saya tidak pernah melihat PGRI. Saya akan tagih nanti PGRI supaya bisa beraksi lebih parah lagi daripada Himpaudi ini. Setuju? Insya Allah kami akan terus memperjuangkan hak-hak itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu hal yang saya tuntut ke teman-teman Himpaudi. Siap ya? Supaya anak didik kita ini betul-betul kita siapkan menjadi generasi emas di tahun 45, maka harus penuhi ASI-nya. A-S-I. A-nya itu apa? Apa? Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang akan beruntung nanti yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kalau di SD itu sudah ada kerjasama dengan Ummi, gitu ya. Nah, bagaimana nanti anak-anak yang masih kecil ini bisa dibimbing, dididik juga Al-Qurannya, supaya ini namanya literasi ya. Peningkatan literasinya harus kita jaga. Itu A. Kemudian S, sholat. Ajarin anak-anak TK dari sejak dini, ajarin sholat. Belum waktunya sholat memang ibu, tetapi perlu diajarin. Minimal biasakan sholat duha. Ini namanya numerasi. Secara otomatis anak didik kita diajarin numerasi. Berapa kalau sholat duha rakaatnya? 2. Kalau sholat fardu berapa rakaatnya sehari semalam? 27. Ini namanya numerasi. Kemudian yang terakhir, yaitu karakter. Wa anfaqu mimma razaqnakum. Ini termasuk juga ke pemerintah supaya politik anggarannya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah berinfak ke Himpaudi insya Allah tidak salah. Berinfak kepada masyarakat tidak salah, anggarannya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari pagi sampai saat ini belum pulang. Karena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota DPR itu tidak santai-santai. Tetapi anggota DPR terus berjuang. Yang tidak hadir di sini mereka bergerilya gitu ya ke masyarakat
untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Saya sebagai ketua ditugaskan untuk hadir di tempat ini. Oleh karenanya kami pesan kepada teman-teman himbau di ASI, A Al-Qur'annya, S-nya sholatnya, I-nya adalah infak, gitu ya. Ajarin anak didik kita untuk senantiasa peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah apabila 3 hal ini kita lakukan di setiap masing-masing kita, insya Allah ini namanya perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabura, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan misi Bupati Sampang. Bupati Sampang senantiasa peduli terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Al-Qur'an, sehingga Bupati Sampang mengalokasikan 1 juta untuk guru ngaji. Hidup Bupati Sampang. Kemudian Bupati Sampang juga menerbitkan edaran. Apapun kesibukannya, ketika azan dikumandangkan, kita harus tinggalkan, pergi ke masjid, pergi ke mushola untuk salat berjemaah. Kalau kita tidak ngikutin perintah Bupati, kemudian perintah siapa lagi yang akan kita ikuti? Perintah Allah sudah, Rasulullah sudah, Bupati sudah. Atiullah, suruh taat kepada Allah. Wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bupati kita super. Insya Allah Bupati kita dan saya akan menjadi saksi nanti. Insya Allah Bupati kita dan Wakil Bupati kita akan bersama-sama masuk surga insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak yang terakhir ini setara juga, sejajar dengan misi Bupati. Bupati senantiasa menyampaikan di setiap kampanyenya, setiap rupiah dari APBD harus bernilai manfaat, tidak boleh disia-siakan, harus berfungsi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pendidikan. Saya kira itu dari saya sebagai wakil dari masyarakat yang saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi 4. Mudah-mudahan nanti ada kepedulian dari pemerintah daerah sampai ke pusat dan hak-hak guru di PAUD dan TK segera dipenuhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang.